Marilah, hai orang-orang kudus yang dikasihi Tuhan, bukalah hati kita untuk menerima Roh Kudus. Allah mau bersemayam dalam hati kita. Pujilah Tuhan Allah di atas segala Allah. Patut Tuhan diagungkan. Mari sembah Dia, Allah yang Maha Kuasa. Marilah kita berdiri dan memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 359, bait 1 dan 2. Mari kita berdoa sebelum kita memulai untuk ibadah. Engkaulah Allah yang kami sembah. Engkaulah Allah yang tetap setia dulu, sekarang, dan selamanya. Engkaulah Allah yang berkenan akan ibadah keluarga pada saat ini. Dan Engkaulah Allah dengan Roh-Mu yang kudus telah hadir di tiap keluarga yang telah berkumpul untuk mengikuti ibadah ini, bahkan di tiap pribadi masing-masing. Engkaulah Allah juga yang akan memberkati akan pendeta Andrew yang akan membawakan firman-Nya. Engkaulah Allah yang mengampunkan dosa dan salah kami, dan Engkaulah Allah yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Amin. Kita akan membaca Mazmur dari 133 ayat 1 sampai 3 secara bersilih ganti. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke jenggot, yang meleleh ke janggut Harun, dan leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Kita sambut dengan kidung muda-mudi. Yang kedua, bait yang pertama. Jemaat, pada malam ini di tengah-tengah ibadah keluarga, kehadiran Tuhan akan kita rasakan ketika firman Tuhan akan menyapa kita, di mana sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah bersama-sama kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Bersabdalah dalam ibadah keluarga malam ini ya Tuhan Yesus, agar firman-Mu itu semakin menuntun kami untuk kami dapat menjalani kehidupan kami sebagai umat yang Engkau sudah selamatkan.
Biarlah Roh Kudus-Mu juga menguasai hati dan pikiran kami, agar firman yang kami baca dari Alkitab, kami dapat mengerti dan kami mampu memahaminya. Oleh karena itu, bersabdalah ya Tuhan, karena kami jemaat yang berada di rumah masing-masing sudah siap mendengar. Hanya di dalam Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, kita buka kitab 1 Korintus pasalnya yang ketiga, dan kita akan membacakan mulai dari ayat 1 sampai dengan di ayatnya yang ke-9. 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan ini dibacakan bagi jemaat. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku telah menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jemaat, demikianlah pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Biarlah berbahagia semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh bersyukur karena malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus melalui ibadah keluarga yang jemaat GPB Maranatha Denpasar ikuti di rumah masing-masing. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat nyata dan sudah terbukti bahwa perselisihan itu muncul karena ada interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang satu, yang tidak sejalan, yang tidak sepikir. Jadi perselisihan itu biasanya hadir karena ada interaksi dua pihak, yaitu manusia yang satu dengan manusia yang satu. Tetapi keduanya ini tidak sejalan, tidak sepikir. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya akhir dari perselisihan itu akan muncul yang namanya perpecahan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata dalam kehadiran sebagai orang percaya, dalam kehadiran sebagai gereja, dan juga dalam persekutuan, ternyata gereja, persekutuan itu tidak imun terhadap keadaan ini. Artinya saya mau mengatakan bahwa
gereja maupun persekutuan ini tidak kebal terhadap perpecahan dan perselisihan. Karena apa? Memang terlalu banyak orang yang ada di dalamnya. Nah, oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat pembacaan Alkitab dalam ibadah keluarga pada malam hari ini tanggal 13 Oktober tahun 2021, ya. Bagian bacaan yang kita baca dari 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan di ayat yang ke-9, ya. Paulus ingin memberikan nasihat. Nasihat yang Paulus sampaikan pada saat itu tentunya bagi orang Kristen yang ada di Korintus. Tetapi nasihat Paulus itu juga masih sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Karena apa? Dengan nasihat itu, Paulus ingin mengatakan kepada kita sebagai orang Kristen bahwa ada yang harus kita buat, ada yang harus kita pahami. Sehingga yang namanya perselisihan, yang namanya perpecahan itu tidak akan terjadi di tengah-tengah persekutuan orang Kristen dimanapun, termasuk di tengah-tengah kehidupan persekutuan kita, GPB Jemaat Maranatha Denpasar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Paulus menasehati karena di hadapan Paulus rupanya pada saat itu sudah muncul yang namanya banyak kelompok kekristenan di kota Korintus. Jadi ketika Paulus memberikan nasihat, tentunya Paulus melihat ada bukti. Bukti apa yang dilihat oleh Paulus? Ada banyak kelompok kekristenan yang muncul di kota Korintus. Nah, oleh karena itu, kelompok-kelompok yang muncul di kota Korintus ini pada akhirnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, menetapkan identitas yang membedakan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Ya, jadi kelompok-kelompok yang muncul di Korintus ini yang dilihat oleh Paulus itu ternyata menonjolkan identitas masing-masing. Untuk apa? Untuk membedakan kelompok mereka dengan kelompok yang lain. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam pembacaan kita, khususnya pada pembacaan di ayat yang keempat, kelompok-kelompok itu menamakan diri bahwa ada kelompok dari golongan Paulus. Itu kita lihat pada ayat yang keempat. Kemudian yang lain bilang lagi, ada kelompok Apolos, bahkan kelompok yang lain. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau dengan demikian, maka kita melihat sebenarnya ada dua sisi yang kita bisa lihat dengan kehadiran kelompok-kelompok yang menjamur di tengah-tengah persekutuan orang Kristen di Korintus. Ya, yang tadi menamak identitas mereka tonjolkan. Aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos. Mereka memberikan identitas mereka masing-masing untuk membedakan kelompok mereka dengan kelompok yang lain. Jemaat, di satu sisi, ya, kehadiran banyak kelompok itu memperlihatkan perkembangan Kristen yang baik. Ya, jadi artinya muncul golongan Paulus, muncul golongan Apolos. Ini bisa kita lihat bahwa ternyata perkembangan Kristen di kota Korintus itu baik sekali, maju. Kemudian masih di sisi yang ini mau mengatakan bahwa dengan banyaknya kelompok berarti pertumbuhan iman itu begitu baik. Bahkan dengan banyaknya kelompok ini bisa jadi pelayanan itu tidak kaku, tetapi fleksibel. Bahkan juga Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan banyaknya kelompok ini semakin bersemarak kekristenan yang ada di Korintus dan beraneka ragam. Itu di satu sisi. Tetapi di sisi yang lain, kalau kita lihat keragaman antara kelompok golongan Apolos, golongan Paulus, ternyata keragaman ini membuat jemaat Kristen yang ada di Korintus itu tidak semakin dewasa. Ya. Dan jemaat Kristen yang ada di kota Korintus ini juga tidak hanya dewasa secara iman, tetapi juga ternyata mereka tidak dewasa dalam kehidupan berjemaat. Mereka juga tidak dewasa dalam cara beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena banyaknya kelompok yang menonjolkan identitas masing-masing.
Nah, oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus di tengah-tengah perselisihan yang terjadi di tengah-tengah jemaat Kristen yang ada di Korintus ini, mari kita lihat apa yang menjadi pesan Paulus pada inti bacaan kita di malam hari ini. Paulus katakan pada ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus ingin mengingatkan bahwa keberadaannya, golongan Paulus, golongan Apolos, golongan yang lain, itu satu sama lain bukan terpecah-pecah. Tetapi mereka adalah kawan sekerja Allah. Dalam bahasa aslinya disebut sinergoi. Kalau kita sering mendengar kata sinergi, ya, sinergoi itu diartikan dengan jalinan. Ya, sinergoi itu juga diartikan dengan interaksi. Sinergoi itu juga diartikan dengan kerjasama yang kuat satu sama yang lain. Jadi ketika Paulus menasehati, Paulus bilang bahwa jemaat Korintus, jemaat Kristen di Korintus itu adalah sinergoi. Ya, mereka adalah jalinan satu sama lain, bukan terpecah-pecah. Mereka seharusnya saling berinteraksi satu sama lain. Dan mereka harusnya menjadi sebuah kerjasama yang kuat dalam kehadiran sebagai orang percaya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus ingin mengatakan bahwa jemaat Korintus itu bukan lawan sekerja Allah, tetapi kawan sekerja dengan Allah. Saya ulangi. Paulus mengatakan bahwa jemaat di Korintus itu bukan lawan sekerja Allah, tapi jemaat di Korintus adalah kawan sekerja dengan Allah. Karena apa? Karena Paulus bilang, lihat, jemaat di Korintus itu sedang menunggu pelayanan yang lebih hebat lagi. Jemaat di Korintus itu ibarat hamparan ladang yang siap untuk dilayani, yang siap untuk didampingi. Itu makanya Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus, mereka sebagai kawan sekerja Allah. Karena ada jemaat yang harus dilayani, ada jemaat yang harus didampingi. Agar apa? Agar mereka satu sama lain itu menjadi berkat bagi sesama mereka sebagai orang-orang yang sudah percaya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini setidak-tidaknya ingin menyampaikan nasihat juga kepada kita. Apa yang disampaikan oleh Paulus itu juga menjadi nasihat yang baik untuk kita. Kita adalah orang Kristen yang berada di dalam satu wadah gereja yang mandiri, yaitu gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Secara khusus lagi, kita adalah satu kesatuan dari gereja yang melembaga, yaitu gereja GPIB Maranatha yang ada di Denpasar. Jadi kalau dalam skup yang lebih luas, gereja mandiri, yaitu gereja Protestan di Indonesia bagian barat, yang hadir mulai dari paling barat itu Aceh, paling timur itu Bau-Bau, yang paling utara itu Nunukan, yang paling selatan itu Cilacap. Itu bentang pelayanan GPIB. Dan secara khusus kita sebagai jemaat yang melembaga, GPIB Jemaat Maranatha di Denpasar. Jemaat, kita harus akui, GPIB seperti yang saya katakan tadi, kita hadir sebagai gereja, mulai dari Sumatera paling barat itu ada Aceh, di wilayah Indonesia paling timur itu ada Bau-Bau, kemudian di paling utara itu adalah Nunukan, paling selatan itu adalah Cilacap. Itulah jemaat-jemaat yang dilayani oleh GPIB. Kemudian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang hadir dalam persekutuan di GPIB ini tentunya hadir dari berbagai macam denominasi gereja. Misalnya kalau di GPIB sendiri itu ada gereja-gereja saudara, ya,
Yang dari Sulawesi itu dikenal dengan Gemim, Gereja Masehi Injili di Minahasa. Di wilayah paling selatan ada Gemit, Gereja Masehi Injili di Timor. Ya, di paling timur lagi ada saudara-saudara dari GPM, Gereja Protestan di Maluku. Ya, GPIB persekutuannya itu adalah persekutuan yang datang dari berbagai macam denominasi. Jemaat yang ada di GPIB itu datang juga dari berbagai macam suku. Ya, ada yang dari wilayah Sumatera Utara, ada yang berada dari Jawa, ada yang berasal dari Timur, ada yang berasal dari Sulawesi, ada yang berasal dari Maluku. Keragaman seperti ini, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila satu sama lain tidak memahami sebagai sinergoi, sebagai kawan sekerja Allah, maka bisa timbul seperti yang dilihat oleh Paulus dalam kejadian yang terjadi di Korintus. Ada yang bilang, golongan Paulus, golongan Apolos. Itu untuk konteks pada saat itu. Tapi di GPB bisa saja akan mengatakan, kami dari Sumatera, kami dari Jawa, kami dari Sulawesi, kami dari Ambon, kami dari Timor. Ya. Identitas itu memang membedakan kita. Tetapi kalau identitas itu membedakan kita, yang membawa kepada perpecahan itu yang menjadi bahaya. Belum lagi perbedaan-perbedaan kita, latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan, latar belakang ekonomi. Ya. Gereja ini datang, gereja ini ada, gereja ini hadir. Karena begitu banyak jemaat yang datang dari perbedaan latar belakang. Nah, oleh karena itu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kita harus ingat, meskipun kita berbeda kehadiran daerah, meskipun kita berbeda daerah, kita datang dari denominasi gereja yang lain, kemudian kita duduk berkumpul di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, khususnya di GPB Jemaat Maranatha Denpasar. Sekali lagi kita harus ingat, kita adalah sinergoi, kawan sekerja dengan Allah. Yang artinya adalah pribadi lepas pribadi, ya, yang berkumpul menjadi satu untuk membangun sebuah kerjasama yang kuat. Ya. Jadi misalnya kalau saya katakan di GPB Jemaat Maranatha Denpasar, dari latar belakang denominasi gereja, latar belakang daerah, latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan, latar belakang ekonomi, kita datang sebagai kawan sekerja Allah. Untuk apa? Untuk datang sebagai pribadi lepas pribadi, untuk membangun satu kekuatan yang besar. Agar apa? Agar pertumbuhan jemaat GPB Maranatha Denpasar ini semakin baik, semakin baik, semakin baik. Nah, oleh karena itu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, khususnya di masa sulit pandemi COVID-19, apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan ini? Apa yang mau kita dengar dari nasihat Paulus? Justru di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, kita yang datang dari berbagai macam daerah, dari latar belakang denominasi gereja, latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikan, latar pekerjaan, mari kita berkumpul jadi satu. Karena apa? Kita masih perlu memperhatikan ada banyak saudara-saudara kita, jemaat di GPB Maranatha Denpasar yang membutuhkan perhatian kita, yang membutuhkan pendampingan dari kita. Ya, kalau satu sama lain itu berkumpul menjadi satu kerjasama yang kuat, maka di masa pandemi COVID-19 ini, ya, kita akan menjadi berkat bagi jemaat kita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat. Banyak pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat GPB Maranatha Denpasar. Terlalu banyak. Karena kita tahu banyak pekerjaan Tuhan yang lebih penting dan lebih berharga. Mari kita lepaskan persoalan-persoalan yang tidak penting. Bahkan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Saya katakan kembali, terlalu banyak pekerjaan di GPB Jemaat Maranatha Denpasar yang lebih penting dan lebih berharga untuk kita kerjakan bersama-sama. Singkirkan persoalan-persoalan yang tidak penting dan tidak berharga, bahkan mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seperti pembacaan Mazmur pada ibadah malam hari ini mengatakan, ya, dalam Mazmur 133, Daud mengatakan secara singkat, saya mau mengatakan dari Mazmur 133 ayat 3 ini, Daud bilang, kalau satu sama lain itu bisa bersama dan rukun, hidup baik-baik, bangun kerjasama yang kuat, maka Daud katakan, ya pada pembacaan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, bukan hanya untuk hari ini. Daud bilang untuk selama-lamanya. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tunjukkan identitas kita. Identitas bukan dari mana saya datang, dari gereja mana saya datang, dari daerah mana saya. Tetapi mari kita tunjukkan identitas kita, bahwa kita semua adalah kawan sekerja Allah. Allah memberikan pekerjaan yang baik kepada kita di dalam Kristus. Selamat melanjutkan perjalanan hidup ini. Muliakan Tuhan dalam hidup kita. Menjadi kesaksian yang hidup. Dan Tuhan Yesus akan memerintahkan berkat bagi kita semua. Amin. Marilah jemaat, kita bersama-sama sepakat untuk menaikkan doa syafaat pada ibadah keluarga di malam hari ini. Kita satu di dalam doa. Dengan penuh rasa syukur kami datang kepadamu ya Bapa, Engkau yang kami sapa dan kami kenal, kami muliakan di dalam Kristus. Karena kami diberikan kesempatan untuk beribadah keluarga di malam hari ini, Rabu tanggal 13 Oktober tahun 2021. Kami sebagai jemaat juga boleh bersyukur karena Engkau hadirkan semua perangkat layan yang melayani ibadah pada malam hari ini. Baik liturgos, pemandu lagu, organis, pianis, bahkan operator dari tim multimedia. Sehingga ibadah keluarga pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik. Kami bersyukur. Kami juga boleh bersyukur karena kehidupan kami sampai dengan hari ini. Tuhan Yesus lengkapi kami dengan berkat-berkat-Mu. Sehingga dengan berkat-Mu itu apa yang kami perlukan dan apa yang kami butuhkan Engkau cukupkan kami. Sehingga kami tidak berkekurangan. Terlalu banyak Tuhan Yesus berkat-Mu bagi kami dan kami tidak bisa sebutkan satu demi satu. Kami hanya sanggup untuk mengucap syukur dan kami hanya sanggup untuk menyatakan terima kasih kami kepadamu. Dan biarlah rasa syukur kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami mengakui kelemahan dan kekurangan kami. Oleh karena itu kami datang kepadamu. Kami memohon kepadamu melalui doa syafaat kami dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Kami tetap membutuhkan Tuhan Yesus untuk perjalanan hidup kami. Karena kami masih akan melanjutkan kembali kehidupan kami di sepanjang setengah bulan, di bulan yang ke-10 di tahun 2021 ini. Kami masih menghadapi pandemi COVID-19 yang membuat kami sulit dengan sesama kami. Tetapi biarlah di tengah-tengah kesulitan kami di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan Yesus tetap memberikan kepada kami kesehatan. Kami dijauhkan dari segala penyakit. Sehingga ketika kami sehat, kami tetap bisa mengerjakan
Apa yang bisa kami kerjakan? Apa yang bisa kami usahakan? Dan anak-anak kami yang duduk di bangku-bangku sekolah, biarlah mereka juga diberikan semangat dan kegembiraan untuk menjalani hari-hari pendidikan. Baik anak-anak jemaat yang sudah menjalani kegiatan pendidikan tatap muka di bangku-bangku sekolah, maupun kegiatan belajar mengajar yang masih dilakukan secara daring. Kami tetap membutuhkan Tuhan Yesus supaya di masa sulit, di masa pandemi COVID-19 ini, kami tidak kehilangan semangat hidup untuk terus melanjutkan kehidupan ini. Tetapi kami punya pengharapan dan keyakinan, kami punya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami sebagai umat-Mu. Kami juga datang dan berdoa, biarlah Tuhan Yesus bersama-sama dengan bangsa dan negara ini. Dan biarlah ketika bangsa dan negara ini sedang berupaya melalui pemerintah di pusat sampai dengan di daerah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan kegiatan-kegiatan vaksinasi di berbagai tempat yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh instansi-instansi lain. Biarlah Tuhan Yesus memberkati proses perjalanan kegiatan vaksinasi yang sedang dilakukan ini, agar pada akhirnya seluruh warga negara Indonesia boleh menerima vaksinasi dan boleh diberikan kesehatan untuk melanjutkan kembali kehidupan di hari-hari yang akan datang. Kami boleh berdoa secara khusus untuk pemerintah Provinsi Bali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati upaya-upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali ketika kegiatan-kegiatan ekonomi di dunia pariwisata akan kembali dibuka. Biarlah apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali pada akhirnya itu akan berdampak bagi kehidupan perekonomian di Provinsi Bali, khususnya di kota Denpasar. Kami pertaruhkan perjalanan kehidupan bangsa dan negara ini, kami pertaruhkan Provinsi Bali dan kota Denpasar hanya kepada Tuhan Yesus. Kami datang dan berdoa juga bahwa kami hadir sebagai gereja-Mu yang Engkau tempatkan di muka bumi ini, baik gereja yang berada di pusat-pusat kota maupun di daerah-daerah. Kami mau menyerahkan kehadiran pelayanan kesaksian yang dilakukan oleh gereja-Mu ini, agar semua pelayanan kesaksian dan persekutuan yang dilakukan, semuanya berjalan dengan baik, karena Tuhan Yesus yang memampukan gereja-Mu untuk bisa bersaksi. Secara khusus untuk GPB Jemaat Maranatha Denpasar, kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati semua yang Tuhan Yesus panggil, semua yang Tuhan Yesus utus untuk pelayanan kesaksian di tengah-tengah jemaat GPB Maranatha Denpasar ini. Tuhan Yesus hadirkan para diaken, para penatua, para pendeta yang tergabung dalam majelis jemaat GPB Maranatha Denpasar. Begitu juga untuk semua unit misioner yang ada di tengah-tengah jemaat GPB Maranatha Denpasar, para pengurus pelkat, para pelayan PA, para pelayan PT, komisi-komisi, panitia, karyawan kantor gereja. Begitu juga untuk semua yang ikut ambil bagian dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Liturgos, pemandu lagu, organis, pianis, begitu juga dengan multimedia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua yang memberi diri untuk melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat GPB Maranatha Denpasar ini. Tuhan Yesus akan perhitungkan berkat-berkat-Mu pada mereka semua, supaya mereka sungguh-sungguh bersemangat untuk melayani Tuhan Yesus karena mereka dijamin oleh berkat Tuhan. Kami juga boleh mengingat bahwa apabila pelayanan persekutuan dan kesaksian GPB Jemaat Maranatha Denpasar bisa berjalan sampai hari ini, karena Tuhan Yesus hadirkan jemaat-Mu yang ikut mendukung pelayanan kesaksian dan persekutuan di tengah-tengah jemaat ini, ketika jemaat-Mu memberikan persembahan, memberikan persepuluhan, memberikan pengucapan syukur, bahkan juga pemberian-pemberian dukungan yang lain yang diberikan oleh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan Yesus memberkati jemaat dengan segala dukungan jemaat untuk GPB Jemaat Maranatha Denpasar. Buka tingkap-tingkap berkat-Mu agar mereka berkecukupan. Kami juga terpanggil pada ibadah keluarga di malam hari ini. Ada banyak jemaat GPB Maranatha Denpasar yang saat ini sedang dalam proses pemulihan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Ada jemaat GPB Maranatha Denpasar yang saat ini sedang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Oleh karena itu Tuhan Yesus dalam doa syafaat ini,
kami semua yang ikut ambil bagian dalam ibadah keluarga di malam hari ini, kami sepakat untuk mengimani penyembuhan mereka hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Agar mereka disembuhkan dari sakit dan kesembuhan dari jemaat kami, mereka akan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh bawa syafaat kami. Kami akan beristirahat di malam yang menjadi bagian dalam hidup kami. Kiranya setelah kami ibadah ini, kami akan bersiap diri untuk melepas semua lelah kami dalam jam istirahat kami di sepanjang malam ini. Kiranya Tuhan Yesus menjaga jam tidur kami, mulai dari malam sampai dengan pagi nanti, supaya kami dapat beristirahat dengan baik. Dan besok pagi, dalam cinta kasih Tuhan, Tuhan Yesus akan bangunkan kami, untuk kami mengecap kembali mujizat-Mu, yaitu nafas kehidupan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, supaya kami tetap layak di hadapan-Mu. Karena doa yang tidak sempurna ini kami bawa dan kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan mengangkat bernyanyi dari Kidung Jemaat 335 bait yang pertama. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga kami. Dan Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan yang jauh daripada yang kami terima dari-Mu. Ampunkanlah ya Bapa, tetapi berkatilah akan persembahan ini
dan pakailah Tuhan untuk hormat dan puji nama Tuhan. Amin. Silakan duduk. Mohon perhatian Bapak Ibu sekalian untuk sejenak kita mendengarkan warta jemaat. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta jemaat hari ini, Rabu tanggal 13 Oktober sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali mengucapkan selamat bersekutu kepada ibu bapak jemaat yang beribadah secara daring di rumah masing-masing keluarga. Kami ucapkan selamat beribadah dalam kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus. Untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19, untuk keselamatan bersama, kami mohon perhatian kepada ibu bapak warga jemaat untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan Majelis Sinode GPIB. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus Kristus sumber hidup selalu mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jemaat yang berada di rumah, marilah kita berdiri dan kita siap untuk diutus Tuhan lewat amanat pengutusan. Kembalilah di dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sesuai penuntun hidupmu. Arahkanlah hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Jemaat yang ada di rumah, terimalah salam persekutuan dari kami semua yang melayani pada ibadah keluarga hari Rabu tanggal 13 Oktober. Liturgos, pemandu lagu, organis, dan juga pianis menyampaikan selamat malam dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.